Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita bereaksi terlalu berlebihan pada saat ada persoalan muncul. Seorang ibu bisa marah-marah seharian sama anaknya hanya gara-gara anaknya taruh sepatu nggak di tempatnya. Kakak sama adik bisa berantem hanya gara-gara rebutan charger handphone. Terus suami sama istri ini berantem cuma gara-gara kopi yang tumpah di mobil. Hal-hal kecil seperti ini bisa membuat harinya kita jadi berantakan. Kita mesti bisa melihat semua masalah dengan perspektif yang benar. Kita mesti sadar nggak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini. Jadi nggak semuanya bisa berjalan sesuai seperti yang kita mau. Kita berharap hidup berjalan seperti ini, ternyata berjalan seperti itu. Kita berharap orang ini bereaksi seperti ini, ternyata reaksinya seperti itu. Beda-beda selalu. Nah, jadi kita mesti bisa manage dengan baik bagaimana cara kita melihat suatu masalah. Nah, jadi gimana dong kalau seandainya ada masalah-masalah kecil seperti ini yang muncul dalam hidup kita? Sebetulnya kalau kita perhatikan, sebagian besar masalah-masalah dalam hidup kita itu adalah masalah-masalah kecil. Tapi bagaimana kita bereaksi terhadap masalah-masalah itu yang membuat kita akhirnya jadi stres sendiri. Kita jadi marah, kesel, tersinggung. Ayo tunjuk tangan, siapa di sini yang suka begitu? Saya juga suka begitu. Saat persoalan-persoalan kecil ini datang dalam hidup kita, biasanya nih kalau saya tarik nafas panjang, lalu saya buang pelan-pelan. Tarik nafas panjang sebelum kita bereaksi. Karena pada saat kita tarik nafas panjang, itu kita sedang meningkatkan kesabaran kita. Dan kita juga sedang memperluas perspektif kita. Contohnya nih, misalnya kita lagi nyetir, tiba-tiba ada mobil nyerobot, gitu. Wah, ego kita rasanya nggak bisa terima nih kita diserobot begitu. Rasanya ego kita ingin membuktikan diri, wah nggak boleh dong lo serobot gua gitu, ya kan? Nah, gimana caranya? Tarik nafas panjang, lalu buang pelan-pelan. Pada saat kita melakukan itu, kita sedang meningkatkan kesabaran nih. Sabar. Kemudian kita ubah perspektif kita jadi perspektifnya orang itu. Mungkin orang ini lagi terburu-buru karena kehadirannya dibutuhkan sama seseorang mungkin. Jadi dia harus segera sampai di tempat sana. Kita juga pernah kan mengalami situasi yang seperti itu. Nah, waktu kita mulai melihat perspektif dengan benar, kita jadi nggak egois lagi. Oke lah, biarin aja lah dia lewat. Masalah yang kecil tadi nggak terlalu kita pusingkan. Strategi yang kedua, hindari konflik karena reaksi yang berlebihan. Contoh misalnya kita udah antri panjang untuk masuk suatu toilet umum. Kemudian ada orang tiba-tiba masuk aja gitu, nggak ngantri gitu. Ya kalau memang itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Jangan marah, kita mesti bilang, tegur aja pelan-pelan. Mbak, antriannya dari sebelah sana mbak. Gitu. Ya, kalau memang pun dia nggak mau antri, mungkin dia nggak ngerti budaya antri. Jadi jangan paksakan, jangan raise our voice, jangan marah-marah gitu. Ya nggak baik, kita harus hindari konflik. Strategi yang ketiga, lakukan refleksi diri. Mungkin pada saat kita bereaksi berlebihan, itu karena kondisi tubuh kita yang lelah. Segera kendalikan situasi. Biasanya kalau saya nih, supaya nggak menambah stres gara-gara capek, ya saya biasanya begitu hal-hal kecil itu terjadi, saya gangguin diri saya sendiri. Saya bilang gini, Gloria jangan drama, udahlah itu cuma masalah kecil, jangan sampai jadi stres. Terus saya senyum, kendalikan situasi, dan akhirnya semua jadi baik lagi. Jadi nggak berlarut-larut kekesalan saya gitu. Strategi keempat, jangan biarkan masalah yang satu menular ke masalah yang lain. Ini biasanya ibu-ibu suka merepet aja. Senengnya merepet. Gara-gara satu kesalahan orang lain, dia bisa merepet, bacakin tuh kesalahan yang lain-lain. Contoh nih, sepatu nggak taruh di tempatnya. Ngapain aja sih dari tadi? Mama telepon dari tadi kamu nggak angkat. Main game mulu, kapan belajarnya? Merepet. Orang cuma gara-gara sepatu terus sampai main game, sampai gak angkat telepon, sampai kapan belajar, terus tuh bisa merepet kemana-mana. Dari satu masalah jadi banyak masalah, bikin orang lain jadi ikutan kesel sama kita. Fokus pada satu hal aja, jangan keterusan, jangan berlebihan. Reaksi kita harus dibatasi, pasang remnya, jangan ngegas terus. Oke, jadi hari ini kita belajar untuk menikmati hidup dengan tidak memusingkan hal-hal kecil. Gimana mau menikmati hidup kalau hal kecil kita buat jadi besar?
Jangan memusingkan hal-hal kecil, hidup dibuat simple aja. Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak tersenyum, sehingga nih kehadiran kita jadi dinanti-nantikan sama orang. Kita bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, bukan malah jadi beban. Karena kehadiran kita itu dinanti-nanti. Kalau misalnya kita jadi beban, yang orangnya merepet marah-marah melulu, kehadiran kita jadi beban, orang jadi malas, kalau ada dia gitu kan. Buat situasi jadi lebih baik dengan kehadiran kita, bukan membuat situasi jadi lebih buruk. Seperti yang selalu saya bilang, masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan, gak ada masalah, jangan cari-cari masalah. Selamat menikmati hari yang menyenangkan hari ini tanpa memusingkan hal-hal kecil. Mudah-mudahan video ini bisa jadi inspirasi buat kamu. Sampai ketemu di video yang lain. Bye.